Hai para noise. Jangan lupa untuk subscribe Channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Hey Paranois, welcome to the back di program Flashback. Pada episode kali ini kita akan flashback ke 5 episode awal dari Raffi Everywhere. Oke Paranois, pada episode pertama ada cerita menarik dari Raffi Ahmad dan Irwansyah tentang cerita perjalanan mereka membeli mobil di awal karir sampai bisa membeli mobil idaman. Duluan beli mobil emang lo apa? Visto 40 40 juta second. Gue pokoknya DP 4 juta warna abu-abu. warna abu-abu. krem-kreman, Gue ya. cicil 2 tahun, sebulan 2 juta. 2 juta. Ya bener. Honor 700.000 kali 4. Iya, waktu itu kan tapi ada tambahan-tambahan. Tapi kan waktu tahun kedua karena gue udah naik 8 juta, gue lunasin langsung. Wih. Ganti mobil lagi yang lain. HRV. Enggak, Kia Carens dulu. Oh, Kia Carens. dulu. Nambah 20 juta, gue inget banget tuh. 65 juta tuh Kia Carens. Gue jual lagi beli HRV. 85 juta, naik 20 juta. Dua pintu. Habis itu gue jual lagi, beli Mercy gue. Nasi hitam. Ih gila, gue kelas 2 SMA udah pakai Mercy peanut hitam loh. Waktu Iya. itu Mercy-nya harganya 170-an. 170-an lah. Iya. Gila. Jadi, tapi gue masih ngontrak dulu. Waktu pas Raffi pakai Mercy, gue pakai BMW. Oh iya, lo pakai BMW. So kaya banget nih kita, padahal tuh berat di cicilan sebenarnya. Sebenarnya berat di cicilan tuh coy. Gila, cuman ya kan zaman dulu ya. Ya cuman ya itu maksudnya, jadi orang tuh ngelihatnya nggak segampang itu Masih sebenarnya. gampang itu. Oke Paranois, untuk episode kedua ini Nagita bercerita tentang jadi istri Raffi Ahmad ternyata capek hati banget nih Paranois. Kira-kira apa ya yang bikin sampai capek hati ini? kadang capek gak sih jadi artis? Hah? Ya kan kamu Ya, kerjanya jadi artis. Oh iya, kalau capek mah capek, tapi semua kerjaan pasti capek kan? Lebih capek jadi artis atau lebih capek jadi istri aku? Aduh, berat nih jawabannya. Kok berat? Beda capeknya. Oh, gimana? Satu mungkin capek fisik, satu capek hati Ya gitu. Allah, jadi sama kamu sama aku tuh kan. Nggak misalnya gitu, misalnya. Tapi ya itulah hidup ya. Tapi kan itu effort kita kerja untuk masa depan kita. Kalau aku pengen, ya aku kan dulu, kalau kamu enak dulu anak dari orang kaya. Kata siapa? Maksudnya kamu kan nggak kayak aku kerja Ya, tapi tetap aja 500.000 berarti 300.000 berarti tetap ngekos, aja. ngontrak dan lain-lain. Nah dulu tuh aku karena aku pernah merasakan hidup susah banget. Aku tuh pengen Rafathar Rayansa, iya mereka harus bekerja keras tapi nggak usah susah banget lah kayak gue dulu. Amin. Di episode 3 Raffi Everywhere ini, Mbak Lala cerita kalau Rafathar ternyata lebih takut sama Raffi daripada Nagita. Bahkan katanya sampai pernah dikunciin di kamar mandi nih. Kok bisa ya? Lebih takut sama saya atau Bapak. sama Gigi? Bapak paling tahu kalau jadi kalau Rafathar nggak bisa dikasih tahu atau ngelawan pasti ya udah terus aja marah-marah. Mbak Lala telepon papa ya, pasti langsung stop, langsung minta maaf. Nah jadi gue juga punya satu kenangan yang bukan kenangan buruk sih. Jadi dulu itu sama. Jadi gue lihat tuh Rafathar tuh mirip gue banget waktu kecil. Dia itu cuman berani marah sama orang yang merasa deket sama dia. Iya. Makanya gue mencoba membentengi. Jadi gue bermain dua two face lah. Saat gue two face bisa jadi zona nyamannya dia, tapi satu ketika gue bisa menjadi zona yang insecure buat dia. Karena dulu gue punya pengalaman. Jadi nggak ada yang gue takutin di rumah kecuali bokap gue sendiri. Misalnya nilai gue jelek ataupun apa, gue seenaknya bisa sama nyokap gue seenaknya, sama adik-adik gue perempuan gue bisa seenaknya. Tapi suatu ketika gue pernah dimarahin sama bokap gue. Raffi, jangan ngelawan sama orang tua, apalagi sama ibu kamu. Ayo, minta maaf gini. Wah, terus gue ditarik, terus gue dibawa ke kamar mandi, gue dicemplungin tuh kepala di bawah kaki di atas. Terus, wah, itu memori tuh selalu teringat-ingat. Tapi bukan trauma, tapi emang harus ada sosok yang ditakutin. Waktu itu Rafathar pernah sekali gue kunci di kamar mandi, gimana lah? Waktu itu pernah, wah sekali, tapi nggak gue tega gue cemplungin. Bener-bener gue, gimana dia? Gimana? Dimasukin kamar mandi, dimatiin lampu, terus dikunci. Terus dianya sampai Ampun. ampun. Terus sampai di ujung dia gimana lah? Sampai kayak ketakutan, gemeter, dia nangis sampai ampun. Nah, tapi itu salah satu gue juga untuk memang sebagai kepala rumah tangga ya kasih tahu ke Rafathar harus ada yang dia segani. Kalau dia enggak, takutnya sebagai anak laki-laki pertama dia malah bisa semena-mena. Apalagi Rafathar kan
semua perhatian suka ke dia. Jadi gue kadang suka jadi bad cop-nya juga. Pada episode 4, Nisha, adiknya Raffi Ahmad, ini cerita kalau dia sebenarnya itu lebih dulu jadi artis dibanding Raffi Ahmad. Tapi kenapa yang lebih terkenal sekarang Raffi ya? Jadi kalau gue cerita sebenarnya gue sama si Anas itu nggak sengaja jadi artisnya. Sebenarnya jadi artis duluan tuh si Nisha. Jadi Tapi kayaknya emang nasib orang beda. jadi dulu waktu dia masih SD gitu dia udah ikutan festival nyanyi-nyanyi gitu ya. Pernah ada salah satu TV swasta dia ikutan nyanyi. Dia udah Lomba-lomba gitu. lomba pesta bintang Menang, kayak menang nyanyi sampai waktu itu dilirik sama Tanto Yahya rekaman. Ya kan? Waktu kecil, iya. Waktu iya. kecil. Tapi nggak tahu ya kenapa belum rezeki kali. Emang waktu itu kan kalau Raffi kan kayak pindah gitu kan ke Jakarta gitu. Kalau aku kan nggak tetap di Bandung nerusin kuliah udah gitu nikah. Jadi kayak Nikah muda ya waktu itu nikah ya? muda dan Umur berapa emang sih waktu itu? Ketawa. 18 tahun. Oh, 18 tahun dia nikah ya. Jadi emang waktu pada saat itu nggak pernah kepikiran pengen terjun di dunia entertainment. Pada waktu udah mulai ABG gitu, itu kan waktu kecil mungkin ya pengen nyanyi, seneng nyanyi gitu. Nah pada saat udah kayak SMA, udah kuliah itu emang nggak pernah kepikiran mau ikut-ikutan syuting gitu, kayak emang nggak kepengen gitu. Tapi pada kan sekarang saat itu syuting kan. juga. Iya, beberapa. sekarang sih iya, karena kan ya udah di Jakarta juga. Waktu itu kan emang mamanya tinggalnya di Bandung, terus nikah, terus punya anak, sibuk sendiri aja ngurusin anak, terus dengan kehidupan warawiri gitu kan. Jadi ya gitu Tapi deh. masih ada kepinginan jadi serius di entertain lagi gak sih? Atau udah terbebani karena nama besar kakaknya yang udah luar biasa gini? Enggak, sebenarnya tuh aku tuh pengennya tuh nyanyi gitu. Kepengennya tuh sampai emang sekarang? sampai sekarang tuh pengennya tuh nyanyi, pengennya tuh kalau bisa ya seriusnya tuh ke nyanyi. Tapi Cuman anak udah 3, repot gak ngurus? enggak, kan aku mah ibu santai, semua terkendali, semua bisa gitu. Di episode 5 ini, Raffi mengundang Rofi selaku Presiden Trans Nusantara yang ternyata punya mantan yang sama dengan Raffi Ahmad waktu zaman sekolah. Jadi ada mantan gue di SMP namanya Uci panggilannya. Dia anak basket gitu. Dia di kelas tau. Softball. Dia softball. Waktu gue kelas 2 dia kelas 1. Iya. Gue kelas 3. Lu kelas 3 ya? Terus gue pacaran, lu gak tau dia pacaran juga sama lu ya? Gantian kan kau tuh. Oh gitu. Gue gak tahu. Dia namanya juga SMP. Iya SMP. Iya, emang pacaran sama lu gitu? Iya kan abis dari lu. Nanti gue putusin gue ini deh. Udah tau kan lu yang ngomong gitu. Waktu itu kita makan bubur deh. Suka makan bubur gitu. Iya gila. Tapi gue sama teman-teman SMP suka gitu. Ada juga si Dama teman gue, jadi putus sama gue. Biasa namanya juga anak SMP. Lu belum ngerti. SMP jadi jiwa rumput tetangganya lebih indah tuh udah ada dari SMP. Oke para noise, sekian dulu untuk episode flashback kali ini. Pokoknya jangan lupa kalau kalian mau dengerin versi lengkapnya, langsung download aplikasi Noise. Sampai jumpa di episode flashback lainnya. Thanks para noise.